Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Beberapa hari yang lalu kita mendapatkan sebuah berita yang cukup menggelisahkan ketika seorang anak buah kapal yang baru bekerja 2 atau 3 hari di tempatnya itu tiba-tiba dituding telah menjadi bagian dari jaringan penyelundupan narkoba di Indonesia karena dia dituding mengetahui apa yang dibawa oleh kapalnya. Begitu. Lebih kejamnya lagi adalah bahwa beliau yang dimaksud itu dituntut oleh jaksa dengan tuntutan hukuman mati, tuntutan maksimal. Ketika berita itu belum benar-benar menguap dan belum dilupakan oleh benak kita, muncullah berita baru yang ironi, yaitu seorang Kapolres di salah satu daerah di Indonesia kedapatan menyimpan narkoba 1 koper. Tetapi beda dengan narasi hukuman mati, orang ini hanya menyebutkan dengan sangat sederhana bahwa narkoba ini gak apa-apa kok, soalnya ini adalah untuk konsumsi pribadi. 1 koper itu konsumsi pribadi, jadi saya tidak tahu kemampuan dia dalam mengenyot narkoba itu seperti apa. Tapi disinilah ironi yang sangat besar, ironi yang seandainya ini bukan bulan puasa, mungkin saya lebih leluasa untuk menyampaikan kata-kata mutiara, tetapi keresahan-keresahan ini tuh selalu bertumpuk dan selalu mengarah kepada instansi kepolisian. Jadi instansi kepolisian itu selalu bikin ribut media massa dan media sosial kita karena banyak sekali perilaku-perilaku di antara mereka itu yang memperburuk citranya sendiri dan kemudian membuat keresahan dan kepanikan kepada masyarakat. Karena masyarakat ya tentu saja takut kalau misalkan berhubungan dengan orang-orang yang semacam itu. Nah, karena itu saya kemudian ngobrol sama seorang polisi di alam gaib, kawan saya. Jadi kawan saya punya jabatan perwira di kepolisian alam gaib. Maka saya ngobrol sama dia, saya curhatkan, saya muntahkan semua kekesalan saya kepada kepolisian. Wow, semua saya lontarkan kepada dia sampai wajahnya itu penuh dengan busa mulut saya gitu. Saya lontarkan, dan kemudian salah satu yang ingin menjadi penekanan saya itu adalah, Pak Polisi, kenapa sih tidak mau nangkap penjahat? Kenapa setiap ada laporan diabaikan? Kenapa kalau nguntit orang lain juga itu tidak mau dilakukan? Kenapa kalau ada kasus-kasus besar harus viral dulu baru ditindaklanjuti? Kenapa seperti itu? Jangan sangkal, jangan anggap itu oknum. Itu adalah sebuah fenomena di instansi kepolisian. Saya bilang seperti itu. Dia kemudian narik nafas dan menghembuskannya bersama asap rokok. Dia merenung sejenak, kemudian dia menjelaskan kepada saya, Pak Guru Gembul, coba pahami situasi kami. Saya polisi. Gaji, pokok, ditambah tunjangan ini itu, jumlah jamble dan sebagainya, itu paling sebulan cuma dapat 5 juta kalau jujur. Anak saya dua-duanya kuliah. Coba, bisa nggak kira-kira gaji 5 juta untuk biaya kuliah 2 anak, kemudian ada rumah tangga dan lain sebagainya? Mungkin nggak seperti itu. Enggak. Dan yang lebih parahnya lagi adalah gaji 5 juta itu tuh bisa dipotong kalau kami mengejar penjahat. Iya, nah ini fakta yang tidak banyak diceritakan kepada orang lain, katanya. Dia bilang gitu di alam gaib tuh ya. Dia bilang gini, coba Pak, kalau saya mau menguntit penjahat untuk melakukan penyelidikan, kalau saya mau menangkap penjahat untuk meredakan amarah masyarakat, kalau saya mau mengungkap kasus, itu bagaimanapun tuh butuh ongkos. Syukur-syukur kalau penjahatnya itu dekat rumah saya, di kecamatan saya, di kelurahan saya. Banyak penjahat tuh yang harus dikejar sampai ke Aceh. Banyak yang harus dikejar sampai ke Kalimantan Barat. Semuanya tuh harus dikejar. Dan gak ada ongkosnya. Kalau saya mau mengejar penjahat itu, saya harus melakukan penyelidikan. Saya tuh harus pakai ongkos saya sendiri. Biasanya sih diiming-imingi, pinjem duit dulu lu, nanti udah itu dibayar belakangan. Katanya begitu, tapi seringnya sama sekali nggak dibayar. Jadi polisi itu nggak punya uang operasional. Itulah alasan kalau misalkan rakyat nuntut, itu tolong tangkap penjahat itu tolong ini. Banyak di antara polisi itu yang nggak mau gerak karena nggak ada anggarannya. Sekalinya mau gerak harus motong dari uang gaji 5 juta yang tadi itu. Gitu masalahnya tuh. Nah sekarang kata dia, Sob, dia nyemprot ke saya. Tolong pikirkan, mau nggak ngejar-ngejar penjahat sampai ke Aceh? Dengan kemungkinan bahwa dia juga bawa senjata bisa bunuh kita. Dan ongkosnya harus dari duit kita sendiri. Yang 5 juta tuh gak akan cukup. Kalau saya tuh jadi polisi tuh untuk nyari kerja, untuk nyari duit buat keluarga saya, kata dia tuh. Jadi kalau saya
jadi polisi, terus ngejar penjahat, duitnya nombok, udah gitu saya didor sama penjahat, itu siapa yang mau tanggung jawab? Gak ada siapa-siapa. Istri saya jadi janda, anak-anak saya jadi yatim. Pikir nggak kayak gitu, sok? Saya tuh bertanya, emang nggak ada biaya operasional polisi untuk nangkap penjahat, untuk melakukan penyelidikan? Ya ada, kata dia tuh. Tapi cuma di atas kertas. Aslinya adalah sebagian dari uang-uang operasional kita itu langsung diembat sama komandan. Kenapa? Karena komandan butuh uang kalau mau naik pangkat. Jadi nyogok ke polisi itu bukan hanya ketika kita mau daftar nyogok polisi bayar 300 juta, 400 juta. Bukan hanya itu. Setelah kita jadi polisi pun, setiap kita dipromosikan, mau naik pangkat, mau naik jabatan, dikasih tempat yang enak untuk beroperasi, dikasih ini itu semuanya tuh harus nyogok dulu. Jadi komandan saya terpaksa harus nyogok ke atasannya lagi dengan biaya operasional untuk nguber-nguber penjahat. Itu faktanya tuh begitu, kata dia. Saya jadi prihatin juga, aduh, ternyata polisi itu korban polisi. Polisi korban korupsi dari polisi yang lain yang lebih atas. Dan yang lebih atas adalah korban korupsi polisi dari jabatan yang lebih atas lagi. Begitu aja terus sampai atas. Makanya, kata dia, kalau kita mau nangkap penjahat harus viral dulu tuh ya, karena emang biaya operasionalnya itu terbatas, jadi kita hanya alokasikan untuk yang viral-viral saja. Begitu, dan mereka juga tahu situasi kondisinya memang seperti itu. Tapi ada tapinya gitu ya. Si polisi-polisi di Indonesia itu kadang-kadang juga menemukan solusi atas permasalahan anggaran dan gaji mereka. Yaitu apa? Karena mereka itu bersenjata dan mereka itu memiliki otoritas untuk menggunakan senjata dan mereka diharapkan menjadi penegak hukum, maka uang ke mereka itu sebenarnya mengalirnya dalam jumlah yang besar dari para penjahat, dari mafia-mafia tanah, dari bandar-bandar judol, dari bandar-bandar narkoba, dari pengusaha-pengusaha pengimplang pajak. Pokoknya mah banyak dari mereka, termasuk dari luar negeri yang nyolongin ikan, yang nyolongin sumber daya alam kita, itu juga biasanya ke polisi. Nah, dari situlah kita dapat penghasilan. Iya, haram sih haram. Harus kita akui itu haram. Tapi coba pikir, kan kita kerja ya menyelamatkan diri dulu sendiri sebelum menyelamatkan orang lain. Ini kita gajinya tidak layak, tunjangannya tidak layak, tapi kita resikonya besar. Ya mendingan selamatkan diri kita aja dulu. Makanya banyak di antara kita tuh yang memang sejujurnya jadi backing dari bandar judol, jadi backing bagi para penebang dan pembalak hutan, jadi backing tukang narkoba, segala rupa ya kami yang backingin itu jujur. Begitu, ada di antara kami yang seperti itu, kata teman saya di polisi alam gaib itu. Nah, yang lebih parahnya itu, yang lebih menyakitkannya itu, kata dia tuh, kalau kita tuh lagi, katakanlah ya, kita tuh lagi ngebackingin mafia tanah. Jadi ada mafia tanah, nyerobot tanah ini, pas warga nangis-nangis, minta penegakan keadilan dan sebagainya, kan dibackingin sama polisi. Yang paling nyeseknya itu adalah kalau si warga atau pengusaha lain atau mafia tanah yang lain yang bersengketa dengan kita itu juga ngambil backing dari tentara. Nah, itu yang jadi masalahnya tuh. Ternyata apa? Ternyata sama seperti polisi, persis tentara juga ngebacking bandar judol, ngebackingin bandar narkoba dan lain sebagainya. Banyak di antara mereka yang seperti itu di ketentaraan alam gaib. Banyak. Nah, pada akhirnya kita tuh sering bentrokan antara polisi dan tentara tuh. Karena apa? Karena kita ngebackingin pihak yang sedang bersengketa. Sebagian besar, ini mah sebagian besar ya, dari kasus-kasus itu biasanya salah satu dari kita tuh ngalah. Karena memang tidak mau bersengketa gitu ya, apalagi dengan instansi yang juga punya senjata. Biasanya kami tidak mau melakukan itu. Tetapi, kata teman saya tuh, ada kalanya karena kami juga sebenarnya musuhan sejak zaman dulu, kontravensi sejak zaman dulu, konflik sejak zaman dulu, iri-irian dan cemburu sejak zaman dulu. Makanya kadang-kadang backing-backingan itu tidak diselesaikan dengan kekeluargaan, tapi langsung tembak-tembakan. Makanya di kepolisian dan di ketentaraan, di alam gaib Indonesia, itu kasus tembak-tembakan antara polisi dengan tentara itu kerap terjadi.
sepanjang reformasi sampai tahun 2025 itu ada sekitar 30-40 kasus. Bukan ejek-ejekan, bukan tuding-tudingan, bukan, tapi perang beneran pakai senjata, dan itu tuh terjadi. Nah, karena apa? Ya, biasanya sih gara-gara masalah-masalah pribadi, masalah urusan-urusan lokal gitu ya. Tapi masalah yang lainnya juga adalah duit. Masalah kita ngebackingin pihak-pihak yang sedang bersengketa. Coba lihat beberapa kasus ya. Ogan Komering Ulu di Sumatera Selatan tahun 2012. Kemudian ada di Makobrimob Batam. Ada di tahun 2014. Ada di Kalimantan Utara, di Tarakan gitu ya. Kemudian di Binjai, Sumatera Utara di tahun 2015. Itu tuh semuanya tuh dor-doran asli, tembak-tembakan antara polisi dengan tentara. Itu tuh udah ya karena urusan duit ya. Pasti biasanya itu adalah karena urusan-urusan yang personal gitu ya, urusan lokal dan sebagainya. Tapi kalau urusan personal dan lokal saja itu nggak akan sampai berani bunuh-bunuhan kan? Pasti ada urusan yang lain. Nah, itu masalahnya di kami itu seperti itu. Dan kata dia nih, ditambahin lagi kata teman saya polisi di alam gaib itu. Dan kata dia, masalah kami backing-backingan itu bukan hanya kami ngebackingin preman pasar, bukan hanya kami ngebackingin tengkulak-tengkulak jahat, bukan. Tapi sampai semua hierarki, semua strata di Indonesia itu ada backingnya. Sampai pengusaha-pengusaha tinggi itu ada backingnya. Bahkan Presiden Indonesia itu main backing-backingan. Coba perhatikan baik-baik kata teman saya yang tidak mau disebutkan namanya itu. Tapi berasal dari alam gaib. Coba perhatikan baik-baik. Kalau Presiden Indonesia itu latarnya sipil, dia tuh pasti deket banget sama polisi, kemudian menambah status dan peran polisi, memberikan kehormatan dan anggaran yang lebih besar kepada polisi. Tapi kalau presidennya berlatar tentara, itu tentara yang dimanja, dikasih jatah lebih banyak, dikasih anggaran lebih banyak, dan dikasih banyak celah-celah untuk melakukan tindakan yang begini dan begitu. Makanya, Pak Guru Gembul, jangan hanya salahkan kami sebagai para polisi, salahkan juga itu tentara. Cuman yang jadi masalah yang besar itu adalah kalau polisi itu bisa dicari-cari sama KPK, kalau polisi itu transparan bisa dilihat sama warga, tapi kalau tentara itu eksklusif. Jadi urusan mereka ada pengadilan internalnya, ada penyelidikan internalnya. Tidak boleh diikut campuri oleh pihak lain. Bahkan KPK juga sempat minta maaf ketika menemukan korupsi di sana. Nah, coba Pak Guru Gembul, berani nggak ngobrol soal tentara? Jangan kami doang yang polisi. Saya bilang, Pak, kalaupun tentara itu melakukan kejahatan, ya bukan berarti polisi langsung akhirnya terabaikan dengan itu. Kan tetap aja polisi juga banyak yang korupsi. Iya, cuman silahkan berimbang, Pak. Coba sidik tentara, apalagi sekarang pas zaman Prabowo Subianto. Dulu pas zaman Jokowi, dia itu pasti pro kepada polisi kan. Makanya nih lihat kebijakan-kebijakannya. Pertama, Pak Jokowi itu sampai ngerevisi undang-undang kepolisian. Polisi itu dikasih ruang gerak yang besar, bahkan dia tuh berhak untuk memata-matai seluruh rakyat sipil di Indonesia dengan tuduhan bersalah atau tanpa tuduhan bersalah sama sekali. Bahkan ada kecurigaan ini HP saya juga sedang dilacak sama Pegasus. Pegasus itu malware, ransom yang berasal dari Israel yang mungkin terindikasi digunakan di Indonesia, katanya ya terindikasi. Dan itu tuh, wah baraya, itu adalah virus yang tidak akan terdeteksi dan kita nggak usah ngeklik, nggak usah apa-apa, kita tuh bisa langsung ngebajak kita dan bisa langsung matiin semua medsos kita, misalkan gitu ya, dan bisa memata-matai kita. Nah, dengan undang-undang polisi ITE yang baru itu polisi tuh diduga memiliki itu dan bisa memata-matai orang, dan itu di zaman Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi juga di dalam kitab undang-undang yang KUHP ya, itu polisi itu bisa langsung nangkep orang tanpa ada bukti atau ya yang semacam itulah ya. Kemudian ada juga masalah penempatan polisi di jabatan-jabatan sipil. Nah itu, dan banyak sekali, ada Pak Ferry Amsari, ada Ibu Bafitri yang semuanya tuh kompak mengatakan bahwa di era Jokowi itu polisi itu dimanjakan. Karena apa? Karena dari sipil. Kalau sipil minta backingannya sama polisi. Tapi bagian presidennya itu adalah latarnya tentara, ring terdalamnya tentara, seperti zaman sekarang, tentara yang dimanjakan. Revisi Undang-Undang TNI tahun 2025. Kemudian
personal TNI perwira itu sekarang punya jabatan-jabatan sipil. Jabatan sipilnya tuh mentereng, Baraya. Semua dikasihin ke tentara. Danantara dikasihin ke tentara. MBG dikasihin ke tentara. Kementerian-kementerian dikasihin ke tentara. Semuanya dikasihin ke tentara. Kemudian ada peraturan presiden tentang struktur TNI. Itu strukturnya tuh digemukkan, diperpanjang. Jadi di situ perwira-perwira bisa masuk lebih banyak lagi gitu. Jadi sekarang TNI itu gemuk dan sangat tidak efisien. Kemudian yang terang-terangan banget kemarin, terorisme sekarang diserahkan kepada tentara, bukan kepada polisi. Kan terorisme di mana-mana juga itu mah urusannya adalah urusan polisi, bukan tentara. Tapi sekarang di era Prabowo itu dikasihinnya ke tentara. Semua aja. Dari hal yang menyangkut ekonomi, hal yang menyangkut pendidikan, olahraga, pangan, bahkan terorisme, itu semuanya diserahkan kepada tentara. Indonesia itu sedang dalam proses militerisasi. Indonesia itu sekarang sudah menerapkan dwifungsi ABRI. Cuman nggak dinamain dwifungsi ABRI. Tapi prakteknya semuanya sekarang tuh udah dwifungsi ABRI. ABRI tuh udah masuk di mana-mana. Intelnya tuh sudah ada di mana-mana. Mereka menempati jabatan-jabatan sipil paling strategis. Dan mereka tuh dijadikan pengamat, mereka dijadikan influencer, mereka dijadikan intel-intel tentara itu sekarang numpuk semuanya di Indonesia. Itu sama Prabowo diperlakukan seperti itu. Karena apa? Karena ada backing-backingan. Dan itulah di Indonesia. Jadi karakteristik dari negara yang tidak maju itu adalah polisi dan tentaranya berantem. Dan termasuk juga mereka tuh berantem gara-gara bisnis backing-backingan. Dan bisnis backing-backingannya dimulai dari preman pasar di pinggir jalan, kang parkir di depan Indomaret, sampai pengusaha-pengusaha pengedar narkoba, bahkan kemudian presiden. Ada hubungan timbal balik. Nanti sama saya kamu diperluas statusnya, wewenangnya, hak-haknya, tapi nanti kamu harus lindungin saya. Ada transaksi kepentingan itu. Di Indonesia tuh kayak gitu. Nah ini sekarang yang terang-terangan itu teroris jadi ranah tentara itu gimana? MBG dipegang sama tentara itu gimana? Itu semuanya udah ada di situ. Ya kita nggak sampai junta sih, emang kita nggak junta gitu. Cuman, ya, cuman kita tuh sekarang baru 1 tahun, ini 1 tahun era pemerintahan Pak Prabowo, sekarang tentara sudah dominan. Dan dampaknya apa? Dampaknya adalah Pak Prabowo Subianto sekarang dimasukkan ke dalam list daftar presiden nomor 1 paling represif terhadap para oposisi. Ada 5.000 kasus represi aparat terhadap rakyat. Dan itu adalah angka tertinggi dibanding presiden-presiden yang lain dalam jangka waktu 1 tahun. Coba pikir, Pak Guru Gembul jangan hanya mengkritik polisi, mengkritik tentara juga. Iya, saya mau no smoking, mau mengkritik tentara juga, tapi polisi juga tetap tidak akan menghilangkan kesalahan. Iya, sok kami mengaku, sok Pak Guru Gembul ceritakan semua keburukan polisi, biar polisinya juga sadar. Biar komandan saya yang mengkorupsi uang saya juga sadar gitu. Tapi Pak, ayo coba itu yang itu juga dikritik, nah gitu katanya. Tapi itu mah kata polisi teman saya di alam gaib gitu ya. Ya, dan memang harus seperti itu. Tapi sekarang tuh saya tuh agak apa ya? Saya mohon maaf ya, kritik terhadap pemerintah tuh seperti semakin kesini tuh semakin gimana ya bahasanya tuh? Semakin agak berbahaya gitu Baraya. Karena saya tuh sering nggak tahu gimana ceritanya, ini nggak tahu benar atau enggak gitu. Kalau konten saya ketahuan mengapresiasi kinerja politisi gitu atau pemerintah, kadang-kadang saya juga melakukan itu, kan harus objektif ya. Itu tuh viewer saya tuh lebih tinggi gitu, dan ada yang nge-share gitu. Jadi di eksternal tuh di YouTube dashboard itu di eksternal tuh ada yang nge-share nih siapa ini gitu. Kalau gini gitu. Sedangkan kalau lagi ngejelek-jelekin tuh tiba-tiba tuh suka drop mendadak gitu. Ya saya juga nggak tahu itu mah mungkin emang aslinya begitu gitu. Tapi saya tidak tahu, mungkin juga ada pihak tertentu gitu yang mampu bisa mengotak-atik itu. Ya, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Disclaimer ya, polisi teman saya itu sudah ada di alam gaib ya. Saya mau ngobrol dengan ini ya, dengan kesaktian yang saya peroleh dari Ki Joko Bodo gitu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.